Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hybrid car. Jadi eh, apa sih hybrid car itu? Jadi hybrid car adalah mobil yang menggunakan gabungan dari mobil bensin dan electric vehicle. Dengan penggunaan dua mesin tersebut, mobil hybrid akan menghasilkan tingkat efisiensi bahan bakar yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mobil biasa atau mobil konvensional. Kenapa hybrid car mempunyai efisiensi yang lebih tinggi? Karena sebenarnya mobil konvensional itu mengkonsumsi bahan bakar yang lebih banyak itu pada saat mereka akan melakukan akselerasi dari mobil berhenti. Karena pada saat mereka mobil saat berhenti dan akan akselerasi, dia membutuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat atau mendorong atau eh, menggerakkan bobot mobil tersebut. Lalu kenapa mobil hybrid dikembangkan? Mobil hybrid dikembangkan karena beberapa alasan, yaitu karena lebih efisien itu tadi, lebih efisien bahan bakar, yang kedua lebih ramah lingkungan karena eh, berkurangnya CO2 yang dihasilkan dari mobil ICE atau internal combustion engine. Lalu yang ketiga, mobil hybrid ini tidak sepenuhnya menggunakan mesin listrik, itu menjadi plus karena eh, pria-pria atau orang-orang sekarang kan masih ketergantungan dengan mobil internal combustion. Jadi hybrid car ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada BEV atau baterai electric vehicle, eh, yaitu kendaraan bermesin listrik murni atau sering kita sebut electric vehicle. Electric vehicle ini menggunakan mesin listrik penuh untuk menggerakkan roda. Jadi BEV ini tidak termasuk dalam mobil hybrid ya. Yang kedua ada PHEV atau plug-in electric vehicle. Kendaraan hybrid ini mempunyai dua mesin yang saya jelaskan tadi, yaitu internal combustion dan mesin listrik atau electric engine. Kendaraan jenis ini memiliki baterai yang lebih besar dibandingkan dengan HEV. Apa itu HEV nanti saya akan jelaskan. Dan baterai dapat dicas di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Lalu yang ketiga ada HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Kendaraan ini memiliki kemiripan dengan PHEV. Hanya saja baterai pada versi ini lebih kecil dan tidak dapat dicas secara eksternal dan hanya mengandalkan pengisian saat mobil melakukan pengereman. Lalu yang keempat ada VCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle. Kendaraan ini menggunakan bahan bakar yang menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik. Jadi sistemnya itu mirip-mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap ya, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik kendaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada hybrid car. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai menghidupkan mobil sebelum baterai traksi diaktifkan, yang juga bisa memberikan daya terhadap aksesori kendaraan. Lalu yang kedua ada konverter DC to DC. Komponen HEV berikutnya adalah konverter DC to DC, berfungsi untuk mengubah daya DC tegangan tinggi ke tegangan lebih rendah. Proses ini diperlukan agar aksesori mobil listrik bisa dijalankan. Selain itu juga untuk mengisi ulang baterai tambahan. Lalu yang ketiga ada generator listrik yang berfungsi untuk menghasilkan listrik yang bersumber dari roda berputar saat pengereman untuk kemudian mengirimkan energi tersebut ke baterai traksi. Lalu yang keempat ada motor traksi listrik. Komponen mobil berfungsi untuk menggerakkan roda kendaraan dengan menggunakan daya yang berasal dari baterai traksi. Lalu yang kelima ada sistem pembuangan yang berfungsi untuk mengeluarkan gas buang dari mesin melalui pipa knalpot. HEV memiliki tiga arah yang dirancang untuk mengurangi emisi engine out di sistem pembuangan. Lalu yang keenam ada fuel filler dan fuel tank, ada nozzle dan tangki bahan bakar yang berfungsi untuk mengisi dan menyimpan bahan bakar sekaligus wadah untuk menyimpannya. Lalu yang ketujuh ada mesin pembakaran internal atau internal combustion engine eh, yang sistemnya sama seperti internal combustion engine pada umumnya, bahan bakar masuk, dikompresi, dibakar, lalu dibuang. Lalu yang kedelapan ada controller, berfungsi untuk mengatur aliran listrik yang berasal dari baterai traksi dan mengatur kecepatan motor traksi listrik serta torsi yang dihasilkannya. Kesembilan ada sistem pendinginan, mengatur dan mempertahankan estimasi suhu yang tepat agar
mesin listrik tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin. Yang ke-10 ada traction battery pack, berguna untuk menyimpan listrik yang nantinya akan digunakan oleh motor traksi listrik. Lalu yang 11 ada transmisi, komponen berfungsi untuk mengirimkan tenaga mekanik dan mesin atau traksi motor untuk menggerakkan roda kendaraan. Lalu bagaimana sih cara kerja hybrid car? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang HEV atau Hybrid Electric Vehicle dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Jadi mobil HEV adalah mobil yang memiliki dua penggerak roda sebagai sumber tenaganya, yaitu mesin penggerak bensin dan motor listrik. Jadi yang menjadi utama adalah penggerak bensin. Walau mobil hybrid menggunakan baterai, baterai mobil hybrid secara otomatis bisa terisi daya listrik ketika melakukan pengereman regeneratif. Jadi HEV itu dia akan mengisi baterai saat dia melakukan pengereman. Jadi eh, daripada traksi saat pengereman itu terbuang, maka traksi itu digunakan untuk mengisi si baterai tadi. Maka konsumsi bahan bakar mobil hybrid lebih efisien daripada mobil konvensional. Lalu bagaimana cara kerja PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle? Kurang lebih PHEV itu memiliki cara kerja yang mirip-mirip dengan HEV, hanya saja PHEV itu dia memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dan bisa melakukan pengecasan secara eksternal di SPKLU. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing HEV dan PHEV ini? Jadi HEV itu memiliki kelebihan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, ya sama yang seperti saya jelaskan yang di awal-awal tadi. Lalu dia memiliki emisi yang lebih rendah, lalu perawatan yang lebih mudah dan tidak perlu pengisian daya eksternal. Sedangkan PHEV sendiri dia memiliki kelebihan jangkauan listrik yang lebih jauh daripada HEV. Karena apa? Karena PHEV sendiri memiliki baterai yang lebih besar. Lalu emisi nol saat menggunakan tenaga listrik dan potensi penghematan biaya bahan bakar yang signifikan. Jadi karena PHEV itu memiliki daya baterai yang besar, dia memiliki jangkauan kilometer yang lebih tinggi, jadi bisa lebih menghemat bahan bakar secara signifikan. Lalu PHEV sendiri memiliki potensi intensif dari pemerintah. Ya, lalu kekurangan untuk HEV sendiri adalah jangkauan listriknya yang terbatas karena baterainya lebih kecil dan hanya mengandalkan pengeraman regeneratif. Jadi si HEV ini hanya bisa membantu saat eh, mobil bergerak dari posisi nol menuju ke 20 sampai 30 kilometer saja. Selebihnya eh, internal combustion engine yang berperan. Lalu biaya penggantian baterai yang mahal itu HEV karena ya mobil listrik masih susah spare partnya. Lalu eh, kekurangan dari PHEV sendiri yaitu harga awal yang sangat tinggi. Ya, karena harga mobilnya sangat tinggi, jadi masih jarang peminat yang menggunakan PHEV sendiri. Lalu infrastruktur pengisian daya yang terbatas. Jadi SPKLU itu belum tersebar merata di Indonesia. Jadi PHEV sendiri memiliki kurangnya peminat. Lalu kesimpulan dari penjelasan saya atau presentasi saya hari ini adalah mobil hybrid merupakan inovasi yang efektif untuk mengurangi polusi dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Mengingat persediaan minyak bumi dunia semakin berkurang dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak lagi. Jadi hybrid car ini merupakan inovasi dalam industri otomotif. Lalu hybrid car ini merupakan salah satu sarana untuk pengenalan atau proses transisi dari internal combustion engine menuju electric vehicle. Mengingat banyak petrolhead atau orang-orang yang senang internal combustion engine masih belum terima dengan adanya electric vehicle karena petrolhead menganggap electric vehicle itu tidak gentleman ketika digunakan. Oke, terima kasih presentasi saya hari ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Selamat siang.
sore dan kapan saja kalian menonton presentasi saya. Terima kasih.